Sang Hyang Adibudaya Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan doa pelimpahan jasa rutin setiap tanggal 15 Sakwi di tahun 2224 di rumah abu atau tempat penitipan abu jenazah dan juga foto-foto almarhum dan almarhumah, para leluhur keluarga-keluarga yang dititipkan di tempat penitipan abu di Balai Kenangan Kebahagiaan di Mahawiara Mojopahit ini. Kita panjatkan doa-doa apabila para leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya ditempatkan ini ada yang masih berada di alam penderitaan, belum mengalami kedamaian, kebahagiaan sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Semoga pembawaan doa rutin ini akan berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang abu maupun fotonya ditempatkan ini. Kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Buddha Nusati. Ete peso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato loka widu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati Buddhang jiwitang yawan nipanang saranang gacchami, yeca Buddha atitaca yeca Buddha anagata, pacu panaca ye Buddha akang wandami sabada, nate me saranang anyang Buddha me saranang parang, etena sacawa cena khotu me jaya manggalang, utamang genawan dekang pada pasu farutamang, budeyo kaleto doso buddho kamatutamamang. Dhammanusati. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ekipasiko upanayiko pacatang peditabo vinyukiti dhammang jiwitang yawan nipanang saranang gacchami, yeca dhamma atitaca yeca dhamma anagata, pacu panaca ye dhamma akang wandami sabada, nate me saranang anyang dhammo me saranang parang,
etena saca wacena khotu me jaya manggalang utamang genawan dekang daman cati widang parang damaya kaleto doso damo kamatutamamang sanggan sati supati pano bhagavato sawaka sanggo ojo pati pano bhagavato sawaka sanggo naya pati pano bhagavato sawaka sanggo samece pati pano bhagavato sawaka sanggo ya didang catare purisa yugane Atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo aku neo baku neo dake neo anjali kara neo anyo tarang punya ketang lokasanti sanggang jiwitang yawani panang saranang gacami yeca sangga atitaca yeca sangga anagata paco panaca ye sangga akang wanda misapada nate me sarenang anyang sanggo me sarenang parang etena saca wacena khotu me jaya manggalang utamang genawan dekang sanggang cati widutamang sanggeyo kaleto doso sanggo kamatutamamang. Perenungan akan ketidakkekalan, baik berjalan atau berdiri, baik duduk atau berbaring, membungkukkan atau meluruskan badan, ini hanya gerak dari badan. Tulang-tulang dan otot-otot dibalut dengan selaput-selaput daging. Badan ini diselubungi dengan kulit, sehingga tidak terlihat yang sebenarnya. Badan terdiri dari usus, lambung, hati, gelembung air, jantung, dan paru-paru. Ginjal dan limpa kecil. Terdapat pula ingus, lendir, dan peluh. Getah bening, darah, getah sambungan, empedu, genuk, atau gajih. Melalui 9 lubang kotoran terus-menerus keluar. Kotoran mata keluar melalui mata. Kotoran telinga keluar melalui telinga. Ingus mengalir melalui hidung. Ada kalanya kotoran empedu dan lendir dimuntahkan. Kotoran dan peluh keluar dari badan. Dalam rongga kepala ada otak. Seorang dungu karena kebodohan menganggap ini barang yang baik sekali. Jika badan ini mati sebagai bangkai di dalam kuburan, bengkak biru dan tersia-sia, anggota keluarga tidak menginginkan lagi. Dalam dunia ini, siswa yang bijaksana setelah mendengar sabda Sang Buddha mengerti dengan benar, karena ia melihat dengan apa adanya. Seperti ini badan ini dibentuk, seperti itu badan ini akan terjadi. Lepas kalah belenggu dari badan ini, baik pribadi maupun luar. Siswa yang bijaksana, yang telah bebas dari keinginan dan kemelekatan, ia akan mencapai nibbana, kekal tenang dan bebas dari kematian. Badan kotor yang berkaki 2, yang membawa bau busuk, penuh dengan kekotoran, yang keluar dari berbagai tempat. Jika dengan badan demikian orang menganggap dirinya tinggi dan memandang rendah orang lain, apakah sebabnya? Hanyalah kebodohan. Tujuan dan manfaat memberi persajian kepada yang telah meninggal. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang,
Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula kehidupan manusia maupun makhluk-makhluk lain pun tidak kekal adanya. Semoga para leluhur-leluhur berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya. Anicca vata sankara upadawaya dhammena upacitwa nirojanti tesang wupasamosoko. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, sudah menjadi acara rutin di Mahawihara Mojopahit ini. Dalam 1 bulan 2 kali kita melakukan pelimpahan jasa ataupun patidana dengan membaca parita maupun doa liamking, dan juga kita mempersembahkan sajian buah-buahan maupun makanan-makanan yang kita tujukan, kita persembahkan kepada leluhur-leluhur keluarga. Buah-buah atau persajian yang kita persembahkan ini bisa dimaknai dengan makna dhamma. Salah satu contoh di hadapan saya ini kembang atau bunga. Bunga ini sebagai simbol di dalam agama Buddha adalah simbol ketidakkekalan, tidak kekal, tidak abadi. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang dijalani juga kehidupan leluhur-leluhur yang telah tiada. Beliau-beliau leluhur pernah mengalami kehidupan, pernah bersama dengan keluarga, namun karena satu proses kematian akhirnya mengalami kematian. Demikian pula keluarga-keluarga yang ditinggalkan pun juga akan mengalami hal yang sama di lain kesempatan, di lain waktu. Tentunya juga ini di saat kita memanjatkan doa maupun di saat kita menghadapi keluarga-keluarga yang sedang sakit, yang sedang mengalami tidak enak badan dan lain sebagainya. Ini juga sebuah pelajaran ketidakkekalan kehidupan yang kita jalani saat ini. Kemudian juga ada buah. Ini bisa dimaknai buah kebajikan maupun buah kejahatan. Apapun yang kita perbuat akan membuahkan hal yang pahit maupun hal yang manis sesuai dengan tanaman-tanaman yang kita tanam, yang kita perbuat dalam kehidupan saat ini. Kemudian juga ada air sebagai simbol kerendahan hati. Ini mengingatkan kepada kita harus kita rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Karena beberapa kelebihan-kelebihan yang mungkin saat ini kita dapatkan, kita peroleh. Marilah Bapak Ibu saudara sekalian, di saat kita mengenang, memperingati leluhur-leluhur yang telah tiada, kita akan selalu diingatkan tentang kematian itu
pasti akan datang kepada siapapun yang pernah mengalami kehidupan. Semoga dengan pelaksanaan doa rutin 1 bulan 2 kali di Mawiara Mojopahit di tempat penitipan abu jenazah maupun foto ini, leluhur-leluhur yang sekiranya belum terakhir di alam bahagia, alam surga maupun belum mencapai pembebasan, dengan dukungan doa semoga akan benar-benar dirasakan oleh leluhur dan juga berguna dan bermanfaat bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan untuk selalu menyadari dan merenungkan tentang datangnya kematian akan berlaku kepada siapapun, sehingga dalam kehidupan keseharian kita dilatih untuk senantiasa mengisi kehidupan ini dengan perbuatan-perbuatan bajik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Sadu, sadu, sadu. Kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasih serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau permusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terjadi 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini telah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.